Jadi ya review anime Gimai Seikatsu, hidup sama saudara tiri, adik tiri atau apa. Sebuah pengalaman gila nonton anime yang ceritanya tentang hubungan saudara tiri. Yang obviously kalau ngomongin anime ngarahnya ke arah romance lah. Di judulnya gue punya ekspektasi ini degenerate banget, tipikal anime trashy, which somehow iya tapi nggak juga. Tapi ekspektasi gue salah ya, berpikiran kalau anime ini isinya hal-hal bejatuang. Ini anime drama dan dramanya kompleks banget dan intens banget, dan ya gak tahu ya, bagus banget aja sih gue. Anyway, gue mau cerita lah seperti biasa, review impression atau apalah tentang pengalaman gue nonton anime Gimai Seikatsu ini. Jadi oh ya, spoiler alert, formalitas gitu-gitu dah. Pertama gue mau ngomongin impression gue ke first half ceritanya, which is 6 episode awal. 6 episode pertama Sadre itu kayak kenalan si MC, Saki sama Yuta. Obviously di akhir first half mereka udah kenalan dan akhirnya bisa dibilang udah nggak canggung lagi bertingkah ke satu sama lain, yang udah paham lah garis besarnya mau gimana. Cuman gimana ya kalau ngomongin ceritanya dari awal, dari episode 1 gua ngakuin gua sangat locked in banget nonton ini anime. Ada hal yang ngebikin gua langsung attach gitu, langsung nempel sama ini anime. Dari kedua orang tuanya itu ketemuan gitu, terus gua mau nikah, dan terus kedua anaknya ini yang seumuran tiba-tiba itu harus settle, harus beradaptasi. Lu apa ya, tiba-tiba ketemu orang yang bakal mengubah gaya hidup lu gitu kan. Ini mereka berdua, si anak ini gak kayak bapak sama emaknya. Bapak sama emaknya kan kelihatan kayak udah pacaran gitu, udah kenal dari lama. Sedangkan si kedua anak ini literally strangers, literally belum kenal sama sekali. Jadi apa ya, kayak settle-nya pasti bakal susah. Gue ngerasa settle-nya mereka berdua agak susah karena ya ada pengaruh backstory mereka juga yang ngebentuk pandangan hidup mereka. Dua karakter ini punya backstory ngaco ya, sama-sama broken home lah sebelumnya dengan situasi masing-masing, namun ya sama-sama sulit juga. Si cowok sama biologisnya selingkuh dari bapaknya, mungkin ada beberapa hal lainnya yang gak dijelasin di animenya, gue nggak tahu, tapi ini interpretasi gue pribadi. Si cewek, si Saki ini bapaknya bisa dibilang jadi abusif gara-gara masalah keuangan, dan gengsi banget, patriarki. Pas emaknya si Saki ini pengen ngebantuin keuangannya malah dihina gitu loh. Di bagian backstory emaknya si cewek ini, si Saki, gue nggak expect di anime berjudul Hidup Bareng Adik Tiri gue ada kritik sosial tentang role gender, yang which ya gue setuju sih sama pesannya di bagian ini, dan beberapa kali ini anime jogol hal itu sih. Jadi ya gue suka sih di bagian itu, kayak unexpected tapi ya make sense gitu loh. Gue setuju sama poin-poinnya tiap kali nyinyirin hal gitu. Dari kombinasi itu semua, perkembangan hubungan mereka, backstory itu setupnya bagus banget, rapi banget ceritanya, dan ngebikin impression gue positif banget dari episode 1. Bahkan mungkin first half 6 episode pertama secara keseluruhan gila banget. Lagi-lagi gue deketin ini anime locked in banget. Ini anime yang bikin gue locked in nontonnya, bukan anime yang gue harus locked in saking gila aja presentasi ceritanya. Dan anyway, tadi kan gue udah ngomongin first half ya, sekarang gue ngomongin second halfnya, which is ya 7 episode sampai 12 lah, sampai tamat. Second half ini anime kesannya itu si kedua MC, si Saki sama Yuta ini berusaha memahami perasaan mereka ke satu sama lain itu kayak gimana. Apakah sebatas perasaan cinta platonik kakak adik macam keluarga, atau ternyata perasaan cintanya ini yang ngarah ke romance. Beneran nge-breakdown perasaan karakter dari segala angle. Saki sama Yuta berusaha memahami perasaannya ke satu sama lain itu gila banget penulisannya. Konflik tentang perasaan ini terjadi karena gue nangkepnya mereka berdua dari awal kayak apa ya, kenal gak pernah nganggap satu sama lain itu saudara deh, gak pernah nganggap kakak adik. Gue nangkepnya pas mereka kayak ngobrol, ditanya lu sama adik itu hubungannya apa, gue kakak aja, gue adik aja. Itu kayak semacam rada denial gitu kalau mereka punya perasaan lain yang tersembunyi. Perasaan suka ini juga kayaknya emang udah disetting banget dari awal, dari fase kenalan gitu, first impression satu sama lain, arahnya kesannya kayak bukan ke arah kakak adik, yang hasilnya dari kenalan gitu, dari setupnya malah ke arah romance, bukan ngarah ke keluarga. Dan gue suka banget sih eksplorasi perasaan mereka berdua di bagian ini. Karakternya berusaha memahami perasaan mereka sendiri itu gimana, karakternya berusaha memahami perasaan mereka ke orang lain gimana, dan juga berusaha memahami perasaan orang lain ke dirinya itu kayak gimana. Itu gila banget sih breakdown dari cerita. Saki sama Yuta beneran mikirin semua angle yang gue sebut tadi, biar hubungannya mereka ke satu sama lain berkembang ke arah yang lebih baik, dan biar nyaman lah gitu ke satu sama lain ke arah gimana, which ya lagi-lagi ke arah romance sih implikasinya. Enggak, kalau ngomongin konklusi cerita ya anime aja setangkep gue ya mereka ini kayak udah gamblang banget sih ya emang ke arah romance gitu, karena ya episode 12 nya ditutup dengan ya mereka sama-sama mengungkapkan perasaan ke satu sama lain itu kayak gimana, which is dengan situasi yang kompleks banget
ya gue ngerasa emang sulit banget sih. Coba pada akhirnya mereka berani menghadapi perasaan itu ke depannya bakal kayak gimana dengan ending yang gue rasa di animenya manis banget sih, so sweet banget, gila banget sih. Karena mereka berdua itu awalnya kayak denial banget gitu, awalnya kayak ya kita bakal melakukan hal biasa aja gitu, kita gak ada apa-apa hubungannya, malah ke arah romance. Itu gila banget perkembangannya. Karena ya paham juga sih kenapa denial gitu, karena mereka satu keluarga, kakak adik tiri gitu, dengan situasi gitu-gitu dah. Anyways gitu aja sih gue ngomongin impression tadi ya ke ceritanya ya gitu, yang obviously kita ngomongin ya ceritanya bagus bagi gue. Selanjutnya gue rasa poin terkuat dari ini anime yang ngangkat semua elemen cerita dari awal sampai akhir adalah directingnya yang mantep. Kalau ngomongin directing in general, ya bukan entah kenapa sih, emang kayak ada vibes yang rada mirip anime ala Shaft. Lu mungkin kalau misalnya nonton anime Shaft kayak Monogatari misalnya, lu paham lah maksud gue apa, karena kayak banyak banget pinjem ke daerah situ sih. Jadi kayak ada influence gue rasa dari situ, itu sepenangkap gue ya. Hasil dari gaya directing anime gue nangkep, dan gue suka banget sama anime ini yang nyorot momen kehidupan sehari-hari yang bosenin kayak basa-basi sama orang lain, nongkrong biasa, pokok hal biasa yang terjadi di kehidupan sehari-hari kerasa menarik dan juga kerasa penting buat cerita. Hasilnya gue sangat memperhatikan kepribadian karakter, tingkah karakter, isi pikiran karakter, dan juga perasaan karakter dikarenakan momen kehidupan sehari-hari diperhatikan banget. Tapi kadang tuh pas momen basa-basi kerasa pentingnya itu karena ya hal ini tiba-tiba vibes-nya itu berubah jadi serius, yang ngebikin gue kaget kayak tiba-tiba, hah ini kok tiba-tiba jadi serius gitu ya. Ya kaget gue. Dan gue juga ngomongin directing, gue juga perlu ngomongin pas directing di flashback Saki, yang kalau kita ngomongin Saki gitu pas bagian flashback ada beberapa kali itu makan setengah episode buat ceritain isi pikiran Saki gimana. Dan di bagian ini gue suka banget pakai filter ala kamera film jadul yang warna itu kesannya kotor gitu kayak film-film, dan playful banget sama nge-highlight momen yang bosannya di kehidupan sehari-hari dan isi pikiran orang itu apaan di momen kayak gini. Hasil dari itu sebuah directingnya beneran nunjukin ya, beneran sesuai judul sih, beneran nunjukin kehidupan sehari-hari bareng saudara tiri, Day with My Stepsister, Gibai Saikatsu. Anyway, dari itu semua gue pun ngerasa berpikiran kalau misalnya ini anime ngebikin kesan kalau ini anime itu slow burn banget. Tapi entah kenapa mungkin ya kalau dipikir-pikir dari segi pacing buat 12 episode dari awal kenalan sampai tiba-tiba confess, itu pacingnya sebenarnya ya cepet gitu, coba tetap slow burn kesannya buat gue. Gue ngerasa kesan slow burn ini terjadi gara-gara karakter si Saki sama Yuta ini punya informasi yang mereka punya buat memahami diri mereka sendiri dan juga satu sama lain itu gimana. Cuma mereka ini ya orang yang berantakan banget, yang membuat mereka nggak tahu cara memproses informasi tentang orang lain sama dirinya sendiri. Itu ya nggak ngerti gitu cara makainya, dan itu ngebikin impression cerita yang kesannya slow burn pas nonton. Tapi ternyata isinya gak lambat, tapi ya kesannya slow burn aja sih. Mungkin ini emang eksekusi anime slow burn yang bagus sih. Coba dari segi pacing kalau dipikir-pikir sebenarnya gak lambat gitu, cuma kesannya slow burn. Gue gak tahu gue ngomong apa, tapi itulah kalau kita ngomongin slow burn pacing di ini anime, jujur perasaan gue gitu. Jadi ya gitu dah, gue gak tahu ngomong apa. Anyway, selanjutnya dari setelah ngomongin directing, gue perlu nyorot dialog sama monolog ini anime. Dialog sama monolog ini anime itu gila banget. Sama kalau ngomongin dialog ya, kita ngomongin percakapan antar karakter itu kayak gimana ngobrol, dan memikat gue, menyihir gue kali ya percakapan antar karakter di ini anime kalau gue mau lebay. Dan mungkin emang lebay sih, tapi emang gitu deskripsi yang tepat. Dan perlu balik lagi kita nyorot anime ini nge-highlight momen bosenin di kehidupan sehari kerasa penting itu gara-gara animenya itu memakai dialognya gimana ya, percakapan kerasa ada poin-poin penting yang gue rasa dapat ditangkap dari ngeliat karakter itu ngomong. Lu paham lah garis besar perasaan si karakter ini kenapa gitu. Dan mungkin juga ada semacam dialog yang mungkin apa ya, komunikasi nonverbal gitu, kayak pergerakan tangan, pergerakan apa yang ngebikin kayak lu nangkep wah karakter ini ada apa gitu perasaannya. Kerasa nyata banget sih tiap kali gue ngeliat karakter di interaksi gitu, nggak sebatas dari dialog aja tapi interaksi in general ya. Selanjutnya gue perlu nyorot monolog sih. Monolog ini spesifiknya ya cuma di Saki sama Yuta sih, karena karakter sampingan seinget gue ada apa nggak ada gitu, pokok kalaupun ada dikit banget. Dan Yuta sama Saki kalau ngomongin monolog ya banyak banget karena mereka ya dua MC-nya. Monolognya gila banget sih bagi gue pas Yuta sama Saki ini mikirin suatu hal, kayak kita beneran dikasih isi pikiran mereka sampai dalam banget. Apaan sih monolog yang menjelaskan si karakter berusaha memahami perasaan mereka sendiri gimana, perasaan dia ke orang lain, dan juga mikirin perasaan orang lain ke dirinya itu kayak gimana. Itu beneran di breakdown di monolognya, dan cara karakternya menjelaskan isi pikiran itu beneran bikin gue tarik mulu dan pengen lebih tahu
tahu banyak lah isi pikiran karakter kayak gimana. Dan setelah ngomongin dialog, monolog gitu-gitu yang hubungan sama karakter, obviously gue mau ngomongin karakternya juga sekalian. Tapi sebelum kita ngomongin hubungan si dua MC Yuta sama Saki, lo perlu nge-highlight sidecast ya. Sidecast ya bagi gue di ini anime ya sesuai porsi, ngejalanin tugasnya dengan baik, bagus. Bukan yang sering muncul di dalam cerita karena ya namanya karakter sampingan, tapi ya mereka dipakai aja itu kerasa pas gitu sesuai tugasnya mau dipakai kayak gimana role-nya gitu. Dan role karakter sampingannya apa, kurang lebih buat biar si Yuta sama Saki ini ya lebih memahami diri mereka sendiri maunya apa, dan seringnya dipakai kayak gitu buat ngedorong development MC. Tapi kalau misalnya semua sidecast dipakai buat karakter development doang, buat ngeboost MC, gua rasa bakal boring sidecastnya, kayak masa baik banget sih gitu doang ngedorong doang. Maka dari itu juga yang ngebikin sidecastnya menarik adalah selain mereka ngebantu karakter developmentnya kedua MC, mereka tetap punya keinginan egois sendiri. Yang keinginan egoisnya sih emang tetap berpengaruh ke karakter developmentnya MC, cuman ini bukan yang directly ngebantu MC kayak misalnya lu tolong keluar sama gini-gini gitu, ayo ke rumah lu gitu-gitu. Tapi ini lebih ke keinginan egois mereka mikirin diri sendiri. Mungkin biar gampang gue kasih contoh dulu aja kali ya. Gue perlu ngomongin materinya Yuta yang pengen banget semuanya jadi keluarga yang benar keluarga satu, dan dia pengen banget dianggap jadi emaknya Yuta gitu. Dan gue rasa ini keinginan egois materinya Yuta, tapi di satu sisi keinginan egois ini ngebantu karakter developmentnya Yuta juga di keluarga, ataupun ya buat memahami perasaan dirinya sendiri dan perasaan dia ke Saki itu kayak gimana. Also mungkin kalau ngomongin emak tirinya, dia bisa dibilang single parent yang jelas, yang bagus banget penulisannya. Apa yang ngurusin Saki dari bocah gitu sampai SMA yang akhirnya bisa break gitu setelah ketemu bapaknya Yuta, itu gila sih. Struggle finansialnya, struggle mentalnya itu mantep ratingnya bagi gua. Walaupun screen time-nya dikit tapi tetap kena impactnya dan sesuai porsi juga role di dalam cerita. Contoh lainnya mungkin ya si kakak-kakak yang kerja di toko buku itu, lu bisa nangkep dia ini rivalnya Saki di urusan percintaan karena deket banget sama Yuta. Dan anime ya cukup ngasih tahu kalau dia ini punya perasaan ke Yuta, which obviously perasaan ini keinginan egoisnya dia, dan keinginan egoisnya pengen pacaran sama Yuta ini beneran ngebantu Saki memahami perasaan dia ke Yuta kayak gimana. Kayak pas kepergok lagi jalan keluar itu jelek banget Saki gitu, dan dia sadar kayak gue cemburu deh. Maka dari penjelasan gue, poin utamanya adalah sidecast-nya bagus, sesuai role, sesuai porsi di cerita, mau gimana dipakainya buat ngebantu karakter development MC, tapi bukan buat sekadar ngebantu MC doang. Karakter sampingannya tetap punya keinginan egois, keinginan buat dirinya masing-masing, dan keinginan buat dirinya masing-masing ini ya somehow tetap punya keterlibatan buat ngebantu karakter development si dua MC ini. Makanya karakter sampingan itu kerasa hidup, kayak mereka ini bisa dibilang punya arc-nya masing-masing lah. Dan terakhir lah, setelah ngomongin karakter sampingan, kita perlu ngomongin hubungan dua MC Yuta sama Saki. Hubungan mereka berdua progresnya itu daging banget. Kayak gue ngeliat perkembangan hubungan mereka itu macam omakase dari awal sampai akhir. Supaya lu dikasih hidangan pembuka sampai dessertnya itu mantep banget. Dan omakase itu omakase bintang 5 kali ya gitu kalau pakai analogi makanan. Semua interaksi mereka di dalam cerita, dari basa-basi biasa sampai hal-hal penting, itu kerasa bagus aja. Gue suka sih cara ceritanya, ke breakdown karakter mereka berdua dan hubungan mereka itu dari interaksi ya. Kayak lo ngeliat breakdown karakter Saki seringnya lewat pandangan Yuta yang berusaha memahami karakter Saki itu kayak gimana. Tapi di satu sisi juga ya Yuta berusaha memahami dirinya sendiri lewat pikirannya sendiri juga. Begitu juga buat Saki pas breakdown karakter Yuta, seringnya kita dikasih tahu dari pandangan Saki ke karakter Yuta ini kayak gimana. Dan juga Saki berusaha memahami dirinya ya lewat dirinya sendiri juga obviously, dan itu ditunjukkan dengan detail banget. Maka dari detail-detail gitu lah ya, jadi kerasa mantep banget progresnya dari awal sampai di akhir anime yang ditutup dengan mereka itu confess. Gue juga ngerasa mereka berdua ini bonding jadi deket gara-gara trauma dumping satu sama lain dari backstory mereka yang dari keluarga broken home lah. Dan kalau ngomongin trauma broken home, di saat ada suatu kejadian gede yang ngebikin trauma tersebut terjadi, gue rasa bakal punya dampak besar ke hidup lu, kayak gimana tindakan lu, mindset lu, pokok segala hal. Dan gue rasa hal inilah yang terjadi ke Saki sama Yuta yang bonding gara-gara trauma mereka berdua. Kesannya kayak dari mereka broken home, mereka ini punya ya mindset ngaco dan ekspektasi ngaco ke satu sama lain, atau masyarakat in general dari awal cerita impressionnya yang ngebikin tingkah mereka berdua itu juga ngaco, yang kesannya mereka berdua ini sering overreact sama overthinking ke hal-hal yang sebenarnya kalau lo mungkin gak punya trauma
trauma atau masalah yang serupa kayak mereka, itu sebenarnya hal basic yang sebenarnya gak perlu dipikirin banget. Cuma karena mereka ada masalah yang gede banget dulu pas mereka kecil ya, yang impact gede ke mindset mereka, kayak trauma dumping karena relate atau apalah gitu. Jadi mereka healing satu sama lain lah. Ya gue juga perlu ngomongin perkembangan hubungan romance mereka itu yang gila banget. Gue suka banget mau Saki atau Yuta saling mikirin konsekuensinya tiap kali terjadi suatu keputusan major di hubungan mereka itu kayak gimana. Yang ngebikin ya ada ke dalam cerita itu tambah mantep. Hal yang gue maksud di sini adalah mereka berdua mikirin banget konsekuensi pas mereka berdua sadar kalau punya perasaan cinta yang mereka ini bukan cinta kayak kakak adik gitu, cinta keluarga, melainkan romantis pacar. Munculnya hal ini sebenarnya make sense sih, kayak stranger to lover, cuman perasaan ini muncul di situasi yang rumit dikarenakan ya mereka ini satu keluarga setelah emak sama bapaknya nikah walaupun kagak ada hubungan darah saudara tiri. Mungkin kalau berandai-andai ya ngenalin mereka yang bukan emak sama bapaknya sih sebenarnya make sense gitu. Cuman ini tuh terjadi karena mereka berdua relate ke perasaan satu sama lain karena kan mereka ketemu di satu keluarga ini. Jadi ribet juga sih hal ini terjadinya. Mungkin kalau misalnya mereka berdua ini ada kayak gap umur jauh, katakanlah yang satu SMA, yang satu SD atau SMP, rasa hal ini gak bakal terjadi kayak kakak adik biasa gitu. Cuman karena mereka ini seumuran, satu sekolah, dan kadang gitu ketemuan, jadi kayak make sense gitu loh terjadi. Yang aneh tapi make sense. Dari gabungan itu semua, connect ya perasaan mereka dari situasi yang kompleks ini ya bikin mereka beneran mikirin konsekuensi perasaan cinta mereka ke satu sama lain kalau dibawa lebih jauh itu kayak gimana, apa sih gitu yang terjadi kalau misalnya saudara tiri jadi pacar. Maybe mungkin dari awal cerita juga mereka somehow nggak pernah mandang gitu kalau mereka ini kakak adik saudara tiri. Maybe dari awal mereka berpandangan kalau misalnya kayak ya udah ya stranger biasa gitu, gue mungkin harus deket buat formalitas semacam kayak tetangga atau apalah, gue nangkapnya gitu. Mereka berdua kagak pikir satu sama lain itu kakak adik, makanya terjadi hal ini. Itu interpretasi gue aja sih. Mungkin kalau misalnya dari awal nganggap ya kakak adik nggak kepikiran kayak gini, cuma ya lagi-lagi ini mikirnya karena semua hal itu terjadi dan dari awal juga kayaknya mereka nggak berpandangan satu sama lain itu sebagai kakak adik sih. Gue nggak tahu deh. Anyway, segitu aja review Gimae Seikatsu, rating 10 dari 10. Gue nggak expect sebagus ini gitu segala hal yang dipresentasikan di animenya. Gue nonton ini kayak ya udah deh random Gimae Seikatsu katanya bagus, ya udah gue coba tonton aja iseng, dan ternyata ya emang bagus dan bagusnya pakai banget. Kenapa ya kalau track record kita ngomongin cerita romance hubungan saudara tiri, jarang banget yang melakukan breakdown konsekuensi terus perasaannya gitu, apa sih ribetnya kalau misalnya terjadi sama keluarga gitu-gitu. Ini anime Gimae Seikatsu beneran nge-breakdown hal itu, dan hal ini gue rasa yang beneran ngebikin stand out hubungan Yuta sama Saki ini. Pokok apapun yang terjadi ke depannya di light novel, ntar kalaupun gue ngintip apapun yang terjadi buat mereka, gue coba wish them all the best aja sih, karena gue suka banget sama apa yang ditunjukkan di animenya hubungan mereka berdua ini kayak gimana Yuta sama Saki ini, dan juga sama beberapa side case-nya yang gue rasa ya mungkin ada yang screen time-nya kurang karena emang mungkin belum ke cover lah arc mereka gitu yang ada di light novel. Pasian gue nggak tahu juga ya. Ya udah gitu aja deh, bye.